Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di awal bulan suci Ramadan. Bulan yang dinantikan oleh kehadirannya oleh umat Islam. Bulan yang di dalamnya Allah menurunkan banyak kelebihan-kelebihan daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang di situ Allah mewajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa Ramadan. Puasa yang ada hanya pada bulan suci Ramadan. Tentunya kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar puasa kita bisa membawa makna, bisa membawa sebuah nilai yang bisa kita pegang ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan. Sehingga ada sesuatu yang berbeda ketika kita datang di bulan suci Ramadan dan ketika selesai di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan agar puasa kita betul-betul bernilai ibadah. Puasa kita bisa membawa sebuah makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang perlu kita persiapkan agar puasa ini betul-betul membawa sebuah manfaat, yaitu tazkiyatan niyah. Kita siapkan diri kita. Yang pertama yaitu tazkiyatan niyah. Apa tazkiyatan niyah? Yaitu membersihkan hati kita, membersihkan niat kita, bahwa kita berpuasa hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita niatkan hati kita bahwa kita berpuasa karena Allah, bukan karena anak kita yang masih kecil berpuasa, kita orang tua ikut berpuasa. Bukan karena cucu kita yang masih kecil sudah berpuasa, makanya kita berpuasa. Atau karena rumah kita dekat dengan musola, rumah kita dekat dengan masjid, rumah kita dekat madrasah, akhirnya kita berpuasa. Mari kita hilangkan itu semuanya. Kita pusatkan bahwa kita berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Karena di dalam agama, niat adalah menempati posisi yang pertama dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu bisa dikatakan sebagai ibadah dan bernilai pahala apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan agar puasa ini bisa bernilai ibadah, agar puasa ini bisa membawa makna dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, yaitu tazkiyatan nufus. Apa tazkiyatan nufus? Yaitu pembersihan diri kita, pembersihan hati kita, menyiapkan puasa kita. Puasa ini betul-betul beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa dengan pembersihan diri, maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bacaan istighfar, dengan memperbanyak bacaan-bacaan kalimat thayyibah, sehingga memohon ampun kepada Allah, sehingga puasa kita, hati kita siap ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatan nufus adalah pembersihan hati dengan cara meminta maaf yang pertama kepada istri, kepada suami, suami kepada anak, anak kepada orang tua, dan kepada hadat taulan. Kita saling memaafkan agar kita masuk pada bulan suci Ramadan betul-betul diri kita siap untuk beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan cara berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua yang perlu kita persiapkan dengan tazkiyatun nufus, yaitu menyiapkan badan kita, menyiapkan fisik kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa
puasa Ramadan atau puasa ini adalah sesuatu yang bisa merubah dari kehidupan kita sebelum di bulan suci, selain di bulan suci Ramadan. Selain di bulan suci Ramadan kita setiap pagi sarapan, makan siang, belum ngopi, belum minum dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bulan suci Ramadan semua ada aturannya, mulai dari pagi, sahur, kemudian berpuasa sampai dengan siang, sampai dengan sore. Inilah yang perubahan-perubahan inilah yang apabila kita siapkan jauh-jauh hari, terutama di luar bulan Ramadan, maka membuat badan kita kaget sehingga badan kita menjadi sakit, badan kita menjadi lemah, lunglai dan sebagainya. Sehingga hal itu membuat dampak yang kurang baik, kinerja kurang baik, aktivitas yang lainnya juga kurang baik. Oleh sebab itu hadirin sekalian, yang belum kita siapkan yang kedua ini adalah menyiapkan fisik kita agar fisik kita betul-betul sehat. Fisik kita betul-betul siap ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan. Dengan cara diantaranya mungkin dengan olahraga, dengan cara suplemen, dengan cara memberikan asupan gizi pada tubuh kita. Sehingga ketika kita berpuasa, ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan, kita siap, tubuh kita siap, hati kita siap. Sehingga ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan akan membawa sebuah makna yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu kita siapkan senyampang kita masih di awal-awal bulan suci Ramadan, yaitu tazkiyatan amwal. Apa tazkiyatan amwal? Yaitu menyiapkan harta benda sebanyak-banyaknya, menyiapkan uang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Bukan untuk belanja hari raya, bukan belanja yang foya-foya, akan tetapi untuk bersedekah. Kalau biasanya kita di bulan-bulan sebelum Ramadan kita ngisi kotak infak 5.000 setiap hari Jumat, kita rubah, kita naikkan ketika di bulan suci Ramadan dengan 2-3 kali lipat. Kenapa? Allah mengatakan bahwa pahala orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang beribadah di bulan suci Ramadan, ibadah sunnah dinilai setara dengan ibadah wajib. Kemudian ibadah wajib oleh Allah dilipat gandakan 10, 20, 70 sampai berapa ratus kali, itu rahasia Allah. Oleh sebab itu Allah mengatakan itu sebagai pancingan pada kita semuanya agar kita mau beribadah, meningkatkan kualitas keimanan kita di bulan suci Ramadan, meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Itulah 3 hal yang perlu kita persiapkan senyampang kita masih di awal bulan suci Ramadan, sehingga ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan ada suatu makna yang bisa kita ambil, ada sesuatu hal yang bisa kita pertahankan sehingga tidak ada sebuah penyesalan ketika masuk bulan suci Ramadan dan ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang muttaqun, sebagaimana sabda Allah, sebagaimana firman Allah, bahwa tujuan dari orang yang berpuasa adalah mendidik kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.